matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberikan kesehatan, sehat pikiran, sehat badan, sehingga kita dapat berkumpul di ruang kantor yang sangat berbahagia ini untuk melaksanakan acara sosialisasi tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif. Dan tak lupa pula selawat demi salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam penuh dengan Islamiah dan alam kebodohan, ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah hadir di sini, yang telah menyempatkan waktunya untuk membantu saya dalam tugas, yaitu aksi nyata dari tugas penggerak Angkatan 11. Perkenalkan, nama saya Rita Sudiatna. Saya angkatan calon guru penggerak Angkatan 11. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang pemahaman yang sudah saya peroleh dari pelatihan di modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit pemahaman yang sudah saya dapatkan untuk diberikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, guru di sekolah ini. Baiklah, sebelum kita lanjutkan sosialisasi ini, marilah untuk mensemangat acara kita pada hari ini. Sebelumnya, mari kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya untuk menyemangati kita, marilah kita ice breathing sebentar. Nah, ice breathingnya kita lagu pelajar profil pelajar Pancasila yang akan dipandu oleh Bu Rani. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreasi dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Rani. Baiklah Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Penyebaran
positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang diterapkan di sekolah untuk membantu murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif ini itu akan muncul atau akan terlaksanakan jika di sekolah kita ini nyaman, kelas pembelajarannya tentram, kemudian sehingga apa? Siswa bisa mengembangkan karakternya, bisa mengeluarkan potensinya dengan kondisi yang aman dan nyaman tadi di sekolah kita. Nah, ini juga akan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu yaitu tadi yang berisi yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, berkebinekaan global, kreatif, dan inovatif. Nah, jadi untuk mewujudkan itu perlu adanya budaya positif di sekolah kita. Konsep utama modul budaya positif itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, segitiga restitusi, posisi kontrol restitusi, dan terakhir adalah keyakinan kelas. Nah, mari kita urai satu-satu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini tadi, apa namanya? Kita di sekolah mungkin dulu kita beranggapan bahwa guru itu adalah satu-satunya narasumber bagi kita dulu. Nah, kita ini beranggapan bahwa kita lah satu-satunya. Jadi murid itu harus mengikuti apa yang kita bilang, apa yang kita suruh. Nah, tetapi sekarang konsep ini sudah berubah. Nah, konsep ini sudah berubah. Jadi narasumber itu bukan lagi hanya pada guru itu sendiri, tetapi narasumber itu bisa didapat dari media-media lain, termasuk dirinya sendiri. Nah, siswa tadi bagaimana cara dia bisa mengembangkan potensinya kalau kita tadi hanya memfokuskan bahwa apa yang kita lakukan itu pada diri kita guru. Kita tidak pernah memberi kesempatan kepada seorang siswa untuk mengembangkan karakter dia, untuk mengenali potensinya. Nah, pada konsep KHD ini sudah berbeda. Nah, pada konsep KHD ini siswa itu dianggap siswa itu dianggap adalah seperti tanaman, sebuah atau tanaman. Kita ini dianggap adalah sebagai seorang petani. Nah, bagaimana seorang petani tadi bisa menggarap tanamannya itu, misalnya tadi biji jagung atau apapun itu yang diberikan kepada kita, kemudian kita tanam. Nah, kalau seandainya kita tidak merawat, tidak memberikan kebutuhan daripada biji jagung tadi itu, maka jagung tadi itu tidak akan tumbuh, tidak akan berkembang sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, jadi di sini kita tadi tidak bisa merubah biji jagung tadi, tetapi yang bisa kita lakukan adalah memberikan kebutuhan daripada jagung tersebut. Nah, kita beri pupuk dia, kita siram sehingga dia akan tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan siswa, dengan murid kita. Jadi murid kita itu kita anggap saja mereka juga seperti itu. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk berubah, tetapi kita di sini hanya untuk menuntun mereka mencari identitas mereka, mencari potensi mereka. Kita itu hanya menuntut dan melayani mereka, memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada mereka seperti apa
pembelajaran yang mereka inginkan. Nah, itu sesuai dengan konsep pendidikan menurut KHD, yaitu pendidikan yang holistik, di mana atau peserta didik itu dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Nah, jadi menyenangkan. Jadi makanya di sini kita di sekolah ini, kenapa hari ini saya ingin mensosialisasikan budaya positif ini, supaya pembelajaran kita di sekolah ini itu akan menyenangkan bagi siswa-siswi kita. Kita lihat disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tadi disebut disiplin, berarti disiplin positif itu kita di dalam pelaksanaan mungkin selama ini kita itu selalu menginginkan anak-anak itu supaya mau belajar dengan memberikan sesuatu atau reward. Nah, sehingga mereka mau belajar. Ternyata apa yang kita lakukan selama ini adalah sudah salah. Jadi kita supaya anak tadi mau belajar betul-betul dengan kesadaran diri mereka sendiri, itu tidak perlu lagi diberikan reward atau kita tidak perlu mengancam. Seperti misalnya, Haina, nilainya kita kurangi. Kamu tidak ada nilai. Nah, itu kita sudah memberi ancaman. Nah, tadi si anak mungkin dia mau belajar, tapi belajarnya karena terpaksa, bukan karena diri dia sendiri. Nah, dan jadi kita tidak boleh lagi memberikan reward baik berupa penghargaan maupun ancaman ataupun hukuman kepada peserta didik kita. Kemudian untuk menumbuhkan disiplin positif ini berarti kita juga perlu mengenali kebutuhan dasar manusia itu. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh kita. Nah, apa itu kebutuhan yang harus kita penuhi oleh kita? Yang pertama adalah bertahan hidup. Misalnya seperti makan, pakaian, tempat tidur, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar yang hidup yang harus kita penuhi. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa terima ini misalnya berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini mana contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Sedangkan yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humoris, antusiasme atau
berdoa. Nah, kebutuhan dasar manusia ini harus kita penuhi. Kadang-kadang kita selama ini kita tidak menyadari kebutuhan dasar daripada peserta didik kita. Kadang setiap anak saat melakukan kesalahan itu kita sudah menganggap bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Padahal mereka itu perlu perhatian dari kita, perlu kita kenali kebutuhan apa yang mereka ingat. Misalnya ada siswa yang suka mengganggu temannya di kelas. Kita sudah menganggap bahwa siswa itu nakal, padahal siswa itu tentu nakal, tapi dia memerlukan perhatian kita. Mana yang perlu dia perlukan? Berarti siswa tadi itu perlu yang namanya kasih sayang. Kita perlu peduli kepada mereka. Nah, kemudian misalnya ada siswa kita juga misalnya di dalam menentukan potensi dirinya, dia mau ikut apa misalnya. Tapi kita selalu bilang, oh kamu harus poli, oh kamu harus sekolah, oh kamu harus ini. Nah, akhirnya si anak tadi tidak punya kebebasan. Nah, sedangkan padahal kebutuhan manusia itu perlu yang namanya kebebasan. Jadi dia bisa menentukan apa keinginan mereka sendiri, apa yang bisa mereka kembangkan dari diri mereka sendiri. Kemudian penguasaan harga diri. Nah, itu juga perlu. Kadang-kadang kita sama anak, kita langsung mau memveto si anak, tapi kita nggak tahu padahal dia perlu pengakuan daripada dia itu memiliki potensi. Nah, jadi itu sering kita lakukan tanpa sengaja kita lakukan, itu malah sering kita lakukan juga berulang-ulang. Ya, baiklah Bapak Ibu, sebenarnya kita lakukan dengan motivasi perilaku manusia. Motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi atau dorongan yang didapatkan itu dari luar atau dari lingkungannya. Nah, misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman ini biasanya itu sering juga kita lakukan. Nah, misalnya kadang ada sesuatu yang diberikan tugas kepada kita, tetapi kita tadi sebenarnya tidak sanggup untuk melaksanakannya. Tetapi karena kita tadi untuk menghindar daripada hukuman, akhirnya itu kita lakukan. Begitu juga untuk mendapatkan imbalan. Nah, begitu juga apa yang dilakukan sama kita, tugas yang diberikan itu kadang-kadang kita tidak mau mengerjakannya. Kita memang tidak sanggup untuk mengerjakannya. Tapi karena diberikan imbalan atau penghargaan, akhirnya kita melakukannya tanpa sebenarnya kemauan dari diri kita sendiri. Nah, itu adalah motivasi intrinsik. Kemudian motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang timbul dari diri kita sendiri atau dari siswa itu sendiri atau dari orang lain dalam diri mereka sendiri. Misalnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, jadi alangkah baiknya apa yang kita lakukan itu betul-betul muncul dari diri kita sendiri, muncul dari keinginan kita sendiri untuk kita mau berubah, untuk kita mau bergerak, untuk kita mau mencapai sesuatu itu karena betul-betul berasal dari diri kita sendiri, bukan karena diiming-imingkan, karena harus tadi karena takut tidak diberi naik pangkat misalnya, tidak diberi tanda tangan oleh kepala sekolah atau segala macam. Nah, tapi bagaimana kita melakukan sesuatu itu timbul dari diri kita sendiri. Selanjutnya adalah dari cerita itu akan timbul 3 kontrol seperti hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apa perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu? Kalau hukuman itu dia tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian dia bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik. Nah, itu yang dinyatakan dengan hukuman. Sedangkan konsekuensi yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid
bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini perbedaan dari ketiga kontrol tersebut. Kemudian kita lihat 5 posisi kontrol guru, yaitu ada penghukum, ada membuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan juga ada sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini tadi kasus ada siswa dia tidak memakai atribut sekolah, kemudian dia Nah, di manakah letak posisi kontrol kita tadi? Nah, kalau kita letak posisi kontrol kita itu sebagai penghukum, nah berarti kita memberi hukuman kepada anak. Yaitu kamu berdiri hormat bendera selama 30 menit. Nah, ini dia berarti kontrol kita ini adalah sebagai penghukum. Kita tanpa melihat, tanpa mendengar, tanpa memberi dia kesempatan untuk menyampaikan alasannya kenapa dia tidak memakai atribut sekolah. Nah, tapi karena kita tadi posisi penghukum itu kita tidak mendengar. Jadi kita langsung memberi hukuman kepada si anak bahwa kamu berdiri hormat bendera selama 30 menit. Kemudian kontrol membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, mungkin di sini kalimat ini mungkin menurut kita adalah kalimat yang bagus. Nah, menurut kita ini adalah kalimat yang bagus. Kenapa? Tapi pada dasarnya bahwa pada kontrol kita membuat merasa bersalah ini, si anak tadi dia sudah merasa tidak enak, dia merasa sudah bersalah bahwa berarti gara-gara saya guru tadi mungkin dimarahi oleh kelas atau apapun itu. Nah, jadi ini kita sudah memberi mengataskan kepada anak bahwa kesalahan tadi itu walaupun diberikan dengan kata yang halus, tetapi itu tadi membuat anak tadi sudah merasa tidak nyaman. Itu artinya sama juga seperti dengan ancaman. Kemudian posisi kita sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantuin ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan buat seperti ini lagi ya. Nah, ini posisi kita berada sebagai teman. Ini bagus posisi kita sebagai teman. Artinya tadi apa? Kita sudah bisa berkomunikasi dengan anak. Nah, tetapi di sini posisi ini kesalahan nanti akan terulang lagi. Dia akan terulang lagi. Karena apa tadi? Si ibu mengaku saya di depan. Besok ibu juga akan memaafkan saya. Besok ibu juga akan mengatakan seperti ini. Nah, jadi posisi sebagai teman ini juga kurang bagus kita laksanakan untuk siswa. Posisi kita sebagai pemantau. Nah, berarti kita memantau. Nah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Kemudian setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, menurut ibu-ibu, apakah kontrol kita sebagai pemantau ini bisa dilaksanakan untuk siswa? Baik, dilaksanakan untuk siswa. Bagaimana ibu-ibu? Pak? Untuk saat ini sepertinya bisa saja. Mungkin setelah penjelasan ibu selanjutnya bukan pikiran kita lebih jauh. Ya, baik. Nah, jadi pada posisi pemantau ini kita itu berperan sebagai pemantau. Dari kita melihat
kita langsung membuat anak tersebut apa konsekuensi yang akan kamu lakukan. Nah, kita langsung memberikan dia satu wacana untuk menyelesaikan persoalannya. Tapi kita tidak memberi wacana untuk dia memberikan alasannya. Nah, jadi kita langsung melihat apakah kamu melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Jadi kita langsung langsung memfokuskan kesalahan itu kepada si anak. Nah, ini kalau posisi pemantau ini. Nah, sedangkan kalau posisi manajer. Kalau posisi manajer, ini berarti kita berperan sebagai manajer. Nah, apakah contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini berarti pada posisi manajer ini, guru mengajak anak untuk berdiskusi. Jadi guru mengajak anak untuk berkolaborasi untuk mencari solusinya. Jadi kita tidak langsung menyalahkan si anak, tidak langsung memberi dia hukuman, tapi di sini kita berperan sebagai manajer. Jadi kita mencari solusi kepada si anak. Nah, pada kontrol manajer ini juga nanti ada yang perlu kita lakukan. Di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini menstabilkan identitas. Nah, di saat siswa tadi mungkin merasa bersalah, siswa tadi kita panggil. Kemudian si anak tadi kita beri pertanyaan. Nah, untuk menstabilkan identitas dia. Ya, tadi mungkin marah-marah. Nah, misalnya kita bilang, tadi mendengar katanya kamu terlambat ya. Nah, kemudian jadi si anak tadi, iya Bu, tadi saya terlambat. Nah, menurut kamu berapa kali sudah terlambat? Sudah 5 kali. Nah, menurut kamu apakah itu kesalahan? Jadi si anak tadi dia akan memikirkan dirinya sendiri, apakah yang dilakukan itu salah atau tidak. Nah, itu adalah tindakan kita, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua pada manajer ini juga ada memfasilitasi tindakan kesalahan. Nah, memfasilitasinya berarti kita tanya lagi kepada si anak, menurut kamu apa yang kamu lakukan itu salah atau tidak? Nah, kemudian kamu pasti punya alasannya kan untuk melakukan kesalahan tersebut. Jadi si anak tadi akan terbuka, akan memberikan dia akan bercerita pada kita bahwa kejadiannya begini. Nah, itu ada fasilitasi tindakan kesalahan. Kemudian yang selanjutnya itu keyakinan kelas. Nah, kita tanyakan kepada dia bahwa kalau keyakinan tadi apa, menurut kamu keyakinan apa yang kamu tahu nggak, keyakinan apa yang sudah kita buat di sekolah atau di kelas? Nah, si anak tadi akan menjawab, tahu Bu. Nah, menurut kamu keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Nah, jadi si anak tadi dia akan memposisikan dirinya sendiri. Kemudian si anak tadi juga akan mencari solusinya sendiri. Kita tanya lagi, apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan kamu tersebut? Dengan apa kamu memperbaikinya? Nah, jadi dengan seperti itu kita tidak memberi tekanan kepada anak, tetapi kita memberi bahwa dia itu bebas untuk menyampaikan. Nah, saya rasa di posisi kita saat ini di sekolah itu lebih bagus, yaitu pada posisi sebagai seorang manajer. Jadi kalau ada permasalahan di sekolah itu, jangan langsung kita berikan anak itu kesalahan. Oh, kamu salah, jangan seperti itu. Tapi kita panggil dia, kita tanya. Nah, kita tanya, nanti si anak pun akan merasa bahwa kita ini tidak menyalahkan dia. Nah, jadi dia juga akan mencari solusinya. Jadi sekarang kita lihat menurut ibu-ibu dari apa yang sudah saya jabarkan tadi. Nah, saya ingin menanyakan di sini posisi kontrol apakah aku? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini posisi kontrol apa ibu-ibu?
memberi kepada si anak tadi bahwa itu adalah dengan secara halus, ya kita ke si anak tadi bahwa kita kecewa sama dia. Nah itu anak tadi dia akan berpikir malah itu mungkin bisa jadi berpikirnya itu sampai nggak bisa tidur. Kenapa? Mungkin seorang orang tua ataupun kita kalau memberikan pernyataan seperti itu, otomatis kita akan merasa diri kita salah, ya. Nah sama misalnya ibu-ibu kalau di dalam kelas itu, misalnya di dalam kelas ada anak yang sedang tidur, itu kadang sedang tidur, otomatis dia tidak akan memperhatikan pembelajarannya. Nah tapi kita dengan kita, hai bangun, langsung kita suruh bangun, kemudian ayo kerjakan soal di papan. Itu mungkin si anak begitu dia bangun kita langsung mengerjakan soal kepada si anak, itu sama saja bahwa si kita tadi sudah memalukan si anak. Memang kita sudah tahu anak pasti tidak bisa melakukan itu karena dia posisinya dari dulu. Nah, bagaimana caranya kita supaya tadi posisi tidak terjadi? Nah, kita bangunkan ke anak, suruh keluar, kemudian suruh cuci muka atau suruh ambil untuk salah supaya dia bisa fresh kembali. Kemudian nanti setelah itu baru kita panggil. Kenapa dia di kelas? Nah, seperti itu Bu ya. Kemudian juga kita lihat posisi kontrol, apakah kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah ini kira-kira posisi kontrol apa Ibu? Merasa bersalah. Bagaimana ibu-ibu yang lain benar ya katakan Qurani? Ya, betul Ibu Wajah bilang. Jadi posisi kontrol di sini kita ini sebagai apa? Apakah posisi kontrol kita membuat dia merasa bersalah, atau kita posisi kontrol kita langsung memberikan dia hukuman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer, atau sebagai gimana ibu-ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hah? Bagaimana ibu? Apakah ini tadi pemantau atau Saya pemantau. pemantau? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti otomatis kita sebelumnya sudah memantau si anak ini. Ya, benar sekali Bu Kodia. Nah, jadi ini posisinya kita di sini adalah sebagai pemantau. Kemudian ini posisi kontrol, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, sebagai manajer. Berarti Ibu sudah banyak yang paham ya. Kemudian posisi kontrol, apakah ayolah lakukan demi Ibu ya. Nah ini sebagai teman. Alhamdulillah Ibu sudah sangat paham sekali. Posisi kontrol, apakah kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas? Kira-kira apa Ibu? Hukuman. Ya, benar sekali Ibu-ibu. Ini adalah hukuman ya, karena kita langsung memveto anak, memberikan langsung bahwa kalau kamu tidak mengerjakan berarti tidak ada nilai. Nah, itu sama seperti kita memberi hukuman. Nah, sekarang untuk pelaksanaan daripada yang sudah saya bahas di atas itu, maka perlulah kita terapkan keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada beda nggak? Beda. Gimana itu bedanya? Kalau keyakinan kelas kita sepakati dengan
dibuat tanpa melibatkan siswa, dan peraturan itu juga sudah mempunyai konsekuensi atau hukuman atau sanksi. Nah, tetapi kalau keyakinan kelas itu adalah keyakinan dia berisikan nilai-nilai yang baik yang kita lakukan di kelas, itu direncanakan, kita kerjakan bersama dengan siswa di kelas, kita buat bersama-sama, kemudian kita sepakati secara bersama. Nah, itu keyakinan kelas. Jadi dari keyakinan yang dia sepakati itu, nanti siswanya juga akan melaksanakan keyakinan itu dengan penuh tanggung jawab. Nah, nilai-nilai kajian ini harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini langkah-langkahnya itu ada 3. Yang pertama seperti yang tadi jabarkan di awal, yaitu menstabilkan identitas. Ya, kita menstabilkan identitas anak. Kalau dia punya masalah, jangan langsung kita kita peto. Nah, tapi kita stabilkan dulu. Kalau dia sedang marah, kita stabilkan emosinya. Nah, jangan langsung kita tanya dulu yang berat. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kita validasi tindakan dia yang salah kemana? Tapi dia sendiri yang akan memvalidasinya, bukan kita. Bukan kita yang membuat dan mengakui bahwa dia bersalah, tapi siswa itu sendiri. Ya, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, tadi kan kita sudah buat keyakinan kelas. Nah, kira-kira keyakinan apa yang sudah dia langgarnya? Itu sudah ada di dalam kelas. Makanya saya ada ibu di sini, wali kelas di sini, untuk membuat keyakinan kelasnya di kelasnya masing-masing. Nah, seperti menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses dari pembelajaran. Berbuat sedikit kalimat-kalimat yang bisa kita ajukan di saat kita bertanya kepada si anak tadi, itu bisa dengan kalimat berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu mau kita sama mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang kita kita tanyakan kepada siswa tadi supaya dia bisa menstabilkan emosinya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kalimatnya mana? Kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan hal itu? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan kalimat itu bisa ibu jabarkan sendiri sesuai dengan yang ibu ingat, tapi yang pasti ini adalah contohnya saja. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, berarti termotivasi dari dalam diri kita sendiri. Nah, apakah keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu contoh-contoh. Nah, nanti itu siswa akan langsung menjawabnya sendiri. Nah, sampai jawaban ini ada contoh video yang sudah saya buat.
yang manajer gitu. Kadang-kadang anak-anak walaupun ini kan ya, ada yang anak harus kita kasih dia hukuman, dia mau. Kadang-kadang anak walaupun kita ini kan dia tidak mau dengan hukuman, dia mau. Apakah kita harus selalu, walaupun dia mau, harus kita selalu jadi seorang guru yang manajer gitu? Itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rani. Pertanyaannya adalah saya akan coba menjawab. Kalau seperti kasus yang Ibu Rani sampaikan bahwa siswa tadi jika melakukan kesalahan itu dengan cara memberi hukuman mereka akan berubah. Nah, terkadang-kadang yang dilakukan itu mungkin sudah berulang-ulang kali. Nah, tetapi kita di sini tetap memposisikan diri kita itu bagaimana cara menyelesaikan itu, yaitu dengan cara segitiga restitusi. Dan kita juga menyelesaikannya itu sebagai dengan posisi kontrol kita sebagai manajer itu lebih. Tetapi ada kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi atau kita bertindak sebagai manajer. Misal saya bilang kasus si anak sudah misalnya dia narkoba. Nah, narkoba itu tidak bisa kita selesaikan dengan posisi kita sebagai manajer atau posisi kita dengan menggunakan segitiga restitusi. Kenapa? Gak mungkin kita bilang, oh nah, ibu juga pernah melakukan itu. Itu tidak mungkin karena itu adalah tindakan yang benar. Kalau yang kasus seperti ini itu memang sudah ada peraturannya, itu berarti kita serahkanlah kepada yang lebih banyak atau ditangani lebih penanganannya itu lebih lanjut lagi. Tidak bisa menggunakan posisi segitiga restitusi ini atau manajer. Nah, tetapi kalau kondisi sekolah kita seperti tadi, misalnya anak datang terlambat atau tidak memakai baju seragam atau dia loncat pagar atau bolos atau segala macam, itu masih bisa kita kita lakukan, kita selesaikan dengan segitiga restitusi atau kita juga bisa bertindak sebagai manajer. Nah, begitu Bu Rani. Terima kasih. Ibu, ada yang lain mau ditanyakan? Silakan posisi dulu. Terima kasih. Melanjutkan pertanyaan yang mengenai tadi Bu Rani masalah kontrol posisi manajer ya. Di sini yang saya ingin tanyakan, posisi kita sebagai teman, apakah bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita? Ataupun bisa Ibu kasih contoh bagaimana dalam Ibu mengajar, kita posisikan siswa kita itu sebagai teman. Misalnya kita bawa suatu materi di pembelajaran kita. Nah, bagaimana kita bisa membawa siswa kita itu sebagai teman? Demikian. Terima kasih Bu Susi. Di sini kalau kita tadi kasusnya itu dalam proses pembelajaran. Kalau di dalam proses belajar berarti siswa ini tadi tidak punya kasus kan? Nah, tidak punya kasus, berarti kalau posisi kita sebagai teman itu bagus kita lakukan karena kita bisa si anak kita menganggap bahwa mereka itu adalah teman-teman sama kita. Jadi proses belajar si anak tadi dia mungkin tidak akan merasa terlalu tegang. Jadi tetapi yang saya katakan tadi itu adalah jika si anak tadi membuat satu kesalahan, itu kita selesaikan dengan cara kontrol kita itu berada sebagai teman. Nah, itu sebenarnya bagus juga dilaksanakan, tetapi ada tapinya. Nah, tapinya itu apa? Si anak tadi dia terus akan mengulangi kejadian tersebut. Nah, kenapa? Karena tadi kita tidak memberikan solusi, dia tidak mendapat solusi itu dari permasalahan dia, tetapi kita malah memberikan si anak itu posisi dia itu kita itu sebagai teman, jadi memaafkan gitu, dari kesalahan si anak itu tadi. Tapi dia tidak akan menerima, jadi solusinya dia tidak tahu seperti apa. Nah, jadi boleh, tapi ada tapinya. Ya Bu Susi ya. Bu Linda. Baik Bu.
Linda, alhamdulillah apa yang Ibu Linda sampaikan itu juga membuka perasaan saya. Nah, jadi betul kata Bu Linda bahwa untuk saat ini mungkin posisi manajer itu tidak bisa kita jangkau secara instan, tetapi harus kita lakukan dengan secara pelan-pelan. Mungkin dimulai dari posisi kita sebagai pemantau dan sebagai teman. Nah, tapi tidak saya sarankan pada posisi kita sebagai penghukum atau sebagai dari pembuat kesalahan. Nah, karena itu memang kalau di dalam proses pembelajaran, kalau yang itu kita lakukan itu memang akan memberikan dampak negatif kepada siswa-siswa kita. Sehingga nanti kalau kita berbuat seperti mereka akan merasa mungkin akan timbul dendam, mungkin akan timbul rasa sakit hati, atau kita juga seperti tadi misalnya mendidikan anak di lapangan voli, mungkin seperti contoh kemarin itu waktu kita upacara itu memanggil anak secara langsung memberikan di situ itu sebenarnya tidak bisa kita lakukan. Karena apa? Tadi di situ berarti kita sudah membuat si anak tadi itu merasa malu. Jadi sehingga dia bisa mengecilkan harga dirinya. Sedangkan tadi siswa tadi kita kan ada yang namanya kebaikan universal ya, yang perlu diinginkan kebutuhan. Nah, jadi kebutuhan perlu dihargai. Nah, jadi seperti yang itu tidak kalau bisa jangan sampailah kita lakukan. Mungkin selama ini saya juga pernah melakukannya, tetapi setelah saya mempelajari modul ini itu saya merasa selama ini sangat bersalah sekali, karena selama ini posisi kita itu hanya sebagai membuat bersalah atau sebagai penghukum. Kita langsung menyalahkan anak. Misalnya sering kita lakukan, misalnya anak-anak terlambat datang ke sekolah, kita langsung anak-anak siram bunga atau ambil sampah. Nah, itu kita sebenarnya sudah melakukan satu hal kecil yang membuat anak mungkin bagi anak yang lain itu akan timbul sakit hati atau siramnya. Nah, tetapi kadang-kadang di tempat kita mungkin hal itu harus kita lakukan ya, karena tidak bisa kita langsung ke yang seperti tadi bertindak sebagai menyelesaikan masalah itu secara manajer. Jadi perlu dilakukan dengan pelan-pelan, karena perubahan itu kita melakukan perubahan kita lakukan itu tidak instan, tetapi perlu step by step. Nah, jadi seperti itu. Kalau tidak ada lagi yang dipertanyakan, mungkin sampai di sini yang bisa saya paparkan dan saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Jadi anak-anak karena kita ini awal pembelajaran yang baru, kita sudah mulai dengan bacaan Al-Quran sama-sama setiap pagi kan. Memang sudah merupakan kegiatan rutin kita. Nah, jadi pada hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kelas, karena kita ini ada di awal dulu, jadi kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas atau yang disebut juga dengan keyakinan. Nah, di sini kenapa kita harus membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Karena kita ingin membawa atau membuat seperti apa kelas kita ke depannya. Menjadi seperti apa kelas kita ke depannya. Jadi pasti di antara kalian sendiri itu pasti punya impian-impian ya kan? Punya impian-impian mau kelasnya seperti apa. Nah, apakah kelas kita nanti akan menjadi baik, kemudian perilaku yang juga baik. Nah, itu akan kita wujudkan dengan cara kita membuat keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah seperangkat prinsip yang disepakati oleh guru dan juga siswa bersama-sama, merupakan cerminan nanti pelaksanaan dengan nilai-nilai yang baik. Jadi berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu
Jadi tulis ya, impian seperti apa yang kalian inginkan untuk kelas kita. Nah, dengan keyakinan kelas kita nanti ini akan membawa keimanan kepada kelas kita. Jangan terbalik buatnya ya, lemnya ke bawah, nanti susah ditempel. Nah, jadi kalau tulis di kertas, kalau yang sudah siap boleh menempel ke papan tulis. Ya. Tidak boleh main film bola. Kalau sudah tekan banting aja. Dah, yang udah selesai mulai ditempel. Dah, yang lain dah. Ya udah silakan ke sini. Boleh main film bola. Sudah habis semuanya yang ditempelkan? Sudah? Nah, Ibu mau kesediaan satu orang untuk membaca. Siapa? Boleh, berdua juga boleh. Nah, siapa yang membaca?
Untuk menjaga kebersihan kelas. Nah, berarti tidak perlu dirubah kata-katanya ya, Ibu Rasa. Kenapa? Karena di sini kita sudah menggunakan kata apa? Kata yang positif. Nah, oke ya. Coba lagi baca. Ada baik. Dilarang tidur di dalam kelas. Dilarang tidur di dalam kelas. Nah, ini kira-kira apa? Untuk kalimat atau kata, kalau kesempatan kelas itu dia merupakan kalimat yang tidak perlu panjang. Nah, apa? Tidak tidur di dalam kelas. Tidak tidur. Jangan tidur. Tidak lagi menggunakan kata negatif seperti tidak, jangan. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita ambil untuk kesepakatan kelas itu. Kira apa? Tadi kan tidak boleh tidur di dalam kelas. Nah, itu masuknya kemana dia? Kalau kita mau masukkan, apakah dia masuk nggak ke dalam disiplin? Masuk nggak? Masuk. Masuk nggak ke dalam disiplin? Jangan tidur di dalam kelas. Masuk nggak ke dalam disiplin-disiplin itu nanti kan banyak, ya kan? Nah, masuk juga. Nah, berarti kalau jawab yang suara mana, suara yang masuk tidak ke dalam disiplin? Masuk. Berarti yang kedua disiplin. Ya, terus. Gunakan HP dengan bijak, aktif dan kompak dalam kelas, manfaatkan waktu sebaik mungkin dalam pembelajaran. Gunakan HP dengan bijak. Nah, ini sesuai tidak? Sesuai. Jadi gunakan HP dengan bijak. Jadi tidak perlu lagi kita ubah, ya. Karena dia sudah gunakan HP dengan bijak. Nah, oke, please, Dipa. Berarti yang ketiga menggunakan HP dengan bijak. Atau penggunaan HP dengan bijak. Kemudian aktif dan kompak dalam kelas. Nah, ini masuknya kemana? Atau perlu dibuat kalimat yang lain atau udah cocok yang aktif di dalam kelas? Cocok. Nah, Ya. sudah cocok? Belum. Cocok? Belum. Nah, kalau cocok berarti buat 4 aktif di dalam kelas.
sebelum pembelajaran dimulai. Dan pembacaan Al-Quran dan pembacaan Al-Quran. Ya, masih ada? Masuk kelas pada waktu mengerjakan PR. Ya, masuk kelas tepat waktu dan mengerjakan PR. Maksudnya kemana? Disiplin. Jadi tidak perlu lanjutkan sudah. Baca aja. Tidak boleh bermain HP di kelas karena dapat mengganggu konsentrasi teman. Berdoa sepanjang pelajaran, tidak boleh kelas melakukan pelajaran. Ya, berarti poin-poin tadi yang kalian tulis tadi berarti sudah masuk ke dalam kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nah, oke, terima kasih Presida dan Pak. Boleh kembali. Nah, jadi dari hasil kesepakatan kita bersama, nah ini kita dapat kesepakatan kelasnya. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Setuju atau tidak? Disiplin. Menggunakan HP dengan bijak. Aktif dalam kelas. Manfaatkan waktu di dalam kelas. Manfaatkan waktu di dalam kelas dan sebaik mungkin. Tetap berusaha ya. Kemudian berkolaborasi di dalam kelas. Kemudian yang kedelapan, saling menghormati dan toleransi. Yang kesembilan, berdoa sebelum pembelajaran mulai dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Bagaimana kesempatan kelas kita? Bisa kita pakai seperti ini? Bisa. Nah, jadi kesepakatan yang kita ini kesepakatan bukan kesepakatan dulu, tetapi kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat secara bersama-sama. Nah, tadi sudah masuk ke dalam kita menghargai menghormati, ya. Nah, di saat kalian mengutip uang kas di situ berarti yang tadi punya tanggung jawab, yang ini juga punya kewajiban. Jadi saling menghormati dan menghargai masing-masing dari kewajiban dan tanggung jawab kalian. Jadi itu sudah masuk ke situ poinnya, ya. Nah, jadi kesepakatan yang sudah kita buat ini itu kita sepakati secara bersama-sama. Kita laksanakan secara bersama-sama. Nah, jika ada Bu, kalau ada pertanyaan Bu, kalau ada yang tidak melaksanakan kesepakatan kelas kita, ada hukuman Bu? Panggil tidak. Nah, jadi begini. Jadi tadi kita kan sudah kita sepakati. Jadi kalau hukuman itu tidak ada bagi kita. Nah, cuman yang ada nanti kita berikan dia konsekuensi. Nah, seperti misalnya nanti ada di tempat kalian tadi kita kan sudah buat kesepakatan menjaga kebersihan ke kelas. Nah, nanti bagi teman-teman di sini berarti itu saling menjaga. Kita tadi sudah menyusun juga nanti kita susun tiket kelas untuk menjaga kebersihan kelas. Nah, melihat teman kalian ada yang membuang sampah sembarangan, itu diingati atau diulang. Tolong diambil sampahnya, dibuang ke tempatnya. Jadi tidak boleh kita membuang. Jadi saling menjaga dan saling menghargai setiap hari itu supaya pelaksanaan kesepakatan kelas itu bisa berjalan. Setiap hari kita harus mengingatkan. Ya, jadi kita sama-sama lah. Kenapa? Semua itu lahir dari kesadaran diri kita. Tidak mungkin sesuatu itu dilakukan oleh orang lain yang
Jadi apakah